Jika kita berbicara mengenai atlet, pastinya sudah tidak jauh dari kata olahraga. Dan jika kita berbicara mengenai olahraga, sudah pasti pemikiran yang timbul di kepala kita adalah sepak bola, bulu tangkis, basket, lari, renang, dan lain-lain. Tetapi, olahraga semacam itu adalah hal yang biasa, karena semua orang awam juga bisa untuk menikmatinya. Namun, ada satu brand besar minuman yang selalu melakukan pemasarannya melalui olahraga dan hal-hal yang ekstrim. Brand tersebut ialah Red Bull. Lalu, minuman apakah Red Bull ini? Sampai-sampai trik marketingnya selalu dikaitkan dengan hal-hal yang ekstrim. Seperti yang kita ketahui, Red Bull adalah sebuah merek minuman energi yang diproduksi oleh perusahaan Red Bull GmbH. Gua pribadi juga nggak tahu ya apa maksud dari GmbH tersebut. Minuman ini diciptakan oleh dua orang bernama Dietrich Mateschitz dan Kallio Euphedia sebagai pemilik salah satu brand minuman besar juga yang bernama Krating Daeng. Makanya, kedua minuman tersebut mempunyai logo yang sama. Krating Daeng sendiri diciptakan oleh Kallio Euphedia pada tahun 1975 di negara Thailand. Dan adapun untuk Red Bull didirikan oleh Dietrich Mateschitz dan Kallio Euphedia pada tahun 1987 di Austria. Alasan kenapa Red Bull dibuat adalah karena terinspirasi dari minuman Krating Daeng itu sendiri. Sebenarnya, Red Bull dan Krating Daeng adalah minuman yang sama. Hanya saja, untuk nama Krating Daeng dikhususkan untuk pemasaran di Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan orang-orang Asia Tenggara lebih dulu mengenal minuman tersebut dengan nama Krating Daeng. Lagi pula, Krating Daeng lebih dulu diciptakan daripada Red Bull di Asia Tenggara, Thailand. Oleh sebab itulah, pihak Red Bull tidak mau menghilangkan nama Krating Daeng dari strategi pemasaran mereka di Asia Tenggara. Justru itu adalah strategi marketing yang bagus oleh pihak Red Bull. Dengan tidak mengganti nama produk di pasaran, tentunya akan membuat pelanggan atau pembeli setia Krating Daeng terus membelinya. Seandainya pihak Red Bull menggantinya dengan nama Red Bull, mungkin saja pembeli setia Krating Daeng ini akan berpikir kalau Krating Daeng sudah menghilang dari peredaran pasar. Akan tetapi, ini bukanlah strategi marketing Red Bull satu-satunya. Ada satu strategi lagi yang mana strategi tersebut membuat Red Bull semakin dikenal di seluruh dunia. Strategi tersebut adalah dengan mensponsori kegiatan dan hal-hal ekstrim yang ada di dunia. Jadi, kenapa Red Bull sangat suka melakukan hal-hal seperti itu? Mari kita bahas sama-sama. Sebenarnya, tujuan Red Bull melakukan hal-hal ekstrim tersebut sudah pasti untuk strategi marketing supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Lalu, kenapa Red Bull memilih strategi marketing dengan melakukan hal-hal yang ekstrim tersebut? Jawabannya, karena Red Bull itu sendiri adalah sebuah minuman energi. Dan minuman energi sudah pasti identik dengan orang-orang yang berotot dan hal-hal yang memacu adrenalin. Jadi, strategi semacam itu sangat cocok untuk brand Red Bull itu sendiri. Sejauh ini, yang saya ketahui, hanya Red Bull lah yang sering melakukan hal-hal ekstrim seperti itu. Tentu saja, itu akan menjadi sebuah ciri khas yang selalu melekat di kepala orang-orang kalau bahwasanya si Red Bull ini identik dengan hal-hal yang ekstrim. Makanya, ketika kita melihat suatu video yang melakukan hal ekstrim, akan tetapi peralatan atau barang yang digunakan berlogo Red Bull, sudah pasti kita akan memaklumi hal tersebut. Ya, hal itu dikarenakan kita sudah mengetahui bahwasanya brand tersebut memang selalu melakukan hal-hal seperti demikian itu. Makanya kita sudah tidak terheran-heran lagi. Aksi ekstrem tersebut juga seru untuk dinikmati melalui sebuah video. Makanya, ketika menonton video dari aksi mereka, jarang sekali kita melewatkan video tersebut. Dengan jarangnya orang men-skip video aksi dari mereka, tentu saja hal tersebut membuat Red Bull semakin dikenal oleh orang-orang. Khususnya bagi orang yang belum tahu akan Red Bull, terus mereka menonton video aksi tersebut, sudah pasti tanpa sengaja mereka akan gagal fokus ke tulisan atau logo Red Bull yang tercantum pada alat dan barang yang digunakan pada aksi tersebut.
Itulah yang membuat Red Bull semakin dikenal banyak orang di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sebuah data penjualan di website resmi mereka. Hanya dengan kurun waktu 1 tahun, Red Bull berhasil menjual 12.138 miliar kaleng pada tahun 2023. Dan pada tahun 2022, Red Bull juga berhasil menempati posisi ketiga sebagai minuman ringan terlaris di dunia. Jadi, menurut kalian, apakah strategi marketing dengan melakukan hal ekstrim ini merupakan keputusan cerdas yang dilakukan pihak Red Bull? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai saat ini, pihak Red Bull masih konsisten dengan strategi marketingnya yang berbau hal ekstrim. Dan hal itu juga sudah melekat dengan ciri khas mereka. Tentu saja, marketing adalah salah satu hal yang harus dipikirkan dengan otak yang cerdas dan cara yang matang. Hal itu dilakukan demi membuat brand atau produk kita semakin dikenal banyak orang. Akan tetapi, terkadang banyak orang juga yang melakukan strategi marketing dengan hal yang lucu dan konyol. Teknik apapun yang mau digunakan, itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi, jangan lupa subscribe Nekwi, dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.